Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Baiklah, kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Nuruz Zalam Syarah Aqidatul Awam. Penazam kitab kita mengatakan, Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Tsumma sholatu wassalamu. Kemudian sholawat dan salam. Melanjutkan kembali, penazam kitab kita mengatakan, Syekh Ahmad Al-Marzuki mengatakan, tsumma sholatu wassalamu. Kemudian sholawat dan salam. Sarmada, senantiasa tercurahkan. Kepada siapa sholawat dan salam itu senantiasa tercurahkan? Ala nabi, atas nabi. Yang bagaimana nabi itu khairiman qad wahada, adalah sebaik-baik orang qad wahada, sungguh telah bertauhid dia. Artinya Nabi SAW itu adalah sebaik-baik orang yang bertauhid. Salawat dan salam senantiasa kepada Nabi, orang yang terbaik dalam bertauhid. Karena Nabi SAW yang mengajarkan kepada umatnya akan tauhid, sehingga beliau adalah orang yang terbaik dalam tauhid, yang sungguh telah bertauhid. Kemudian kepada siapa lagi sholawat dan salam itu? Wa alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wa man tabi, dan siapapun yang mengikuti. Apa yang diikuti? Sabila dinil haqqi, akan jalan agama yang hak, agama yang benar, ghaira mubtadi, yang tidak mengada-ngada, yang tidak membuat sesuatu perkara bid'ah. Jadi salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi SAW, yang beliau adalah orang terbaik dalam bertauhid. Kemudian bagi keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jalan agama yang benar, yang tidak membuat-buat, yang tidak mengada-ngada dalam perkara agama. Itulah perkataan penazam kitab kita. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan perkataan ini, ai rahmatullahi al-makrunati bit-ta'zimi wa tahiyyatuhu al-la'iqatu bihi sallallahu alaihi wasallam kainatani ala man dzukira. Ai, artinya, maksud dari perkataan penazam kitab kita itu adalah rahmatullahi, adalah rahmat Allah. Apa yang senantiasa tercurahkan kepada Nabi itu dan kepada orang-orang yang disebutkan itu rahmatullah, rahmat Allah. Maksud daripada salawat dan salam itu adalah rahmat Allah. Al-makrunati, rahmatullahi al-makrunatu bit-ta'zimi. Rahmat Allah al-makrunatu, yang diiringi bit-ta'zimi, dengan pengagungan. Artinya senantiasa tercurah kepada Nabi SAW itu rahmat Allah yang diiringi dengan pengagungan. Kemudian apa lagi? Wa tahiyyatuhu al-la'iqatu bihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Tahiyat Allah, penghormatan Allah yang layak bihi, dengannya sallallahu alaihi wasallam. Maksud salawat dan salam itu adalah rahmat Allah, rahmat dengan pengagungan dan penghormatan yang layak baginya sallallahu alaihi wasallam. Kainatani ala man dzukira, yang keduanya atas orang-orang yang telah disebutkan tadi. Salawat dan salam itu juga tercurahkan atas orang-orang yang disebutkan. Di samping Nabi,
keluarga-keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan siapapun yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Maka bagi orang-orang yang disebutkan tadi, layak keduanya, sholawat dan salam. Wal makna anna nadhima ansha'a as-salata was-salama alaihim. Wal makna, dan maknanya apa? Anna nadhima, bahwasanya penazam kitab kita, ansha'a, membuat, menumbuhkan as-salata was-salama alaihim, akan salawat dan salam atas mereka. Maksudnya adalah pengarang kitab kita membuat atau menumbuhkan salawat dan salam atas mereka. Faka'annahu qala atlubu minka ya Allahu ar-rahmata al-makrunata bit-ta'zimi wat-tahiyyatal uzma allati balaghad ad-darajatal quswa li ta'zimiha haula'i al-madhkurina. Faka'annahu qala, maka seakan-akan dia berkata, ucapan tadi seakan-akan penazam kitab kita mengatakan, atlubu minka, aku menuntun, aku meminta daripada engkau ya Allah, wahai Allah. Apa maknanya? Yaitu aku meminta dari engkau wahai Allah, ar-rahmata, akan rahman, al-makrunata bit-ta'zimi, yang diiringi dengan pengagungan. Maksud salawat itu, ya Allah, aku meminta kepada engkau rahman, engkau curahkan rahmat yang diiringi, yang disertai dengan pengagungan. Dan aku juga meminta wattahiyyatal uzma, penghormatan yang agung, allati balagot ad-darajatal quswa, yang menyampaikan akan derajat yang tinggi, menyampaikan derajat yang luhur, li ta'zimiha, dengan keagungan keduanya itu, haula'il madhkurina, akan itu orang-orang yang disebutkan. Artinya mengharapkan salawat dan salam itu adalah mengharapkan rahmat dan penghormatan. Wa qauluhu sarmada ay daiman, dan perkataannya penazam kitab kita sarmada ay daiman, yaitu senantiasa, selalu. Ada perkataan tsumma sholatu wassalamu sarmada. Nah, maksud sarmada di sana adalah daiman, salawat dan salam sarmada, daiman, senantiasa. Wa qauluhu 'alan nabi, dan perkataannya penazam kitab kita, 'alan nabi, tsumma sholatu wassalamu sarmada 'alan nabi. Ada perkataan 'alan nabi. Apa maksud perkataan nabi itu? Bitasdidil ya'i minan nubuwati. 'Alan nabi itu asalnya dengan tasdid ya. 'Alan nabi, ditasdidkan ya. Kenapa? Minan nubuwati, karena dia terambil dari lapas nubuwah. Apa itu nubuwah? Wa huwal makanul murtafi'u. Nubuwah itu adalah al-makan al-murtafi, tempat atau posisi yang tinggi, tempat atau posisi yang mulia. Itulah disebut dengan nubuwah, itulah disebut dengan nabi. Summiya an-nabiyyu bihi li'annahu marfu'ur rutbati au rafi'u rutbati man tabi'ahu. Kenapa dinamakan dengan nabi? Kenapa disebut dengan nabi? Li'annahu marfu'ur rutbati. Kenapa nabi itu disebut dengan nabi? Kenapa dia disebut nabi? Karena li'annahu marfu'ur rutbati, karena sesungguhnya dia marfu, ditinggikan, rutbati, martabatnya. Kenapa nabi itu disebut nabi? Karena martabatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nabi, atau mereka para nabi, adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka disebut nabi marfu, karena mereka diangkat, karena mereka dimuliakan, martabat mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa juga rafi'u rutbati man tabi'ahu. Nabi itu apa maknanya? Rafi'u,
orang yang mengangkat. Rutbati martabat man tabi'ahu, orang yang mengikutinya. Artinya Nabi memiliki dua makna. Pertama, Nabi itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan martabatnya. Makna yang kedua, bahwasanya Nabi itu adalah orang yang mengangkat derajat orang yang mengikutinya. Pertama, dia diangkat derajatnya. Kedua, dia mengangkat derajat orang lain sehingga menjadi mulia. Orang-orang yang mengikuti Nabi, martabat mereka, derajat mereka diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Nabi yang asal katanya nubuwah. Jika disebut an-nabi. Atau boleh juga dengan bahasa yang lain. Au bil hamzi minan nabai bitahrikil ba'i wa huwal khabaru. Au bil hamzi, atau boleh juga lapas nabi itu dengan hamzah. An-nabi'i, alan nabi'i, atau boleh juga dibaca alan nabi'i. Kalau sebelumnya alan nabi'i dengan tasydid ya, di sini juga boleh dibaca dengan hamzah. Alan nabi'i, atas nabi'i dengan hamzah. Kalau dengan tasydid ya asalnya nubuwah, lalu bagaimana dengan lapas dengan hamzah? An-nabi'u minan naba'i, dari lapas an-naba. Apa itu an-naba? Bitahrikil ba, dengan harokat ba. Wa huwa al-khabaru, dia naba itu artinya khobar, kabar, berita. Kalau an-nabi dengan tasydid ya maknanya diangkat derajat atau orang yang mengangkat derajat. Lalu bagaimana kalau maknanya an-nabi'i dengan hamzah? Yang asal katanya naba, berita. Li'annahu mukhbirun au mukhbarun anillahi ta'ala. Karena sesungguhnya dia nabi itu, kalau napasnya dengan hamzah, an-nabi'u, karena sesungguhnya dia adalah mukhbirun, orang yang memberi berita. Karena nabi memang menyampaikan berita. Au mukhbarun anillahi ta'ala. Atau nabi juga berarti mukhbar, orang yang diberikan berita anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan ya, orang yang mengangkat atau orang yang diangkat martabatnya. Kalau dengan hamzah, orang yang memberitakan. Karena memang nabi memberitakan, menyampaikan. Atau boleh juga diartikan mukhbar, yang diberi berita. Artinya nabi diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ala kilaihima fa'ilun, bimakna fa'ilun au maf'ulun. Bahwa dan dia lapas nabi, ala kilaihima, atas keduanya, tiap-tiap keduanya. Boleh saja nabi itu dengan lapas nabi dengan tasdid atau nabi dengan hamzah, kedua-duanya fa'ilun. Tiap-tiap dari keduanya wazannya adalah fa'ilun, bimakna fa'ilun au maf'ulun. Lafaz fa'ilun boleh saja maknanya fa'ilun atau boleh juga maknanya maf'ulun. Seperti yang kita katakan tadi dengan lafaz ya alan nabiyyi, boleh saja dia marfu atau dia rafi. Atau alan nabiyyi dengan hamzah, maka dia boleh saja mukhbir atau mukhbar. Marfu maf'ul, rafi fa'il, mukhbir fa'il, mukhbar maf'ul. Boleh saja. Wa abbara an-nadhimu bin nabi wa lam yu'abbir bir rasuli, isyaratun ila annahu yastahiqqu sholata wassalama biwasfin nubuwati kama yastahiquhuma biwasfir risalati. Wa abbara an-nadhimu, dan mengungkapkan oleh penazam kita bin nabi dengan lapas nabi. Walam yu'abbir bir rasuli, dan tidak mengungkapkan dengan lapas rasul.
pengarang kitab kita, penazom kita menggunakan lafaz ala nabi, tidak menggunakan ala rasuli. Isyaratun itu adalah sebuah isyarat. Kenapa? Annahu kepada bahwasanya yastahiqqus salata wassalama biwasfin nubuwati. Berhak akan salawat dan salam dengan sifat kenabian, dengan sifat nubuwah. Nabi berhak juga mendapatkan salawat dan salam dengan sifat penggambarannya kenabian. Kama yastahiquhuma biwasfir risalati. Sebagaimana dia juga berhak keduanya dengan sifat, dengan penggambaran risalah. Nabi dan Rasul sama-sama berhak salawat dan salam. Namun, kenapa menggunakan lafaz Nabi juga? Ini dia. Wa muwafaqatan liqaulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini dia muwafaqah. Mencocokkan liqaulihi ta'ala bagi perkataan Allah Subhanahu wa taala. 'Alan nabi karena menyesuaikan dengan firman-Nya Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Bersalawat mereka itu atas nabi. Di antara hikmahnya, di antara maksudnya adalah meniru lafaz Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Sehingga diambillah lafaz nabi. Padahal nabi dan rasul sama-sama berhak dengan salawat dan salam. Namun dalam ayat itu digunakan lafaz alan nabi. Sehingga penazom kita juga meniru. Dia menggunakan lafaz alan nabi. Karena mencocokkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.